kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh datang di hari Tuhan. Biarlah hati kami terbuka di mana Roh Kudus yang telah menginspirasikan firman-Mu boleh berkarya sepenuhnya, bahkan menjamah setiap hidup kami. Bersabda berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan ini, dengan topangan dan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama belajar dan diajar, bahkan ditopang, dituntun, diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Ya, pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-46 sampai 49 sampai ke-56. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-56 saya akan bacakan dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Kita perhatikan ayat 49. Yesus membawa pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptiskan dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadaku, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anaknya perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dengan menantu, perempuan melawan ibu mertuanya. Ayat 54. Lalu Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, maka berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ayat yang ke-56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu dapat menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara-saudara, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, amin. Shalom. Saya senang sekali dan berbahagia hari ini boleh ada di GKY Jemaat Pluit. Terima kasih CC untuk Pendeta Erwin yang memberi kesempatan saya melayani mimbar. Pak Hendra Melvin masih seperti dulu. Tahun 90 saya ke Pluit di tempat ini dari Palembang, karena Pak Hendra ini orang Palembang, jadi saya berkesan sekali. Dan saya ditempatkan sebagai mahasiswa praktek itu di Palembang 89, sudah berapa, hampir 35 tahun lebih. Dan tahun ini saya di Australia sudah memasuki 25 tahun. Sebelum 25 tahun saya melayani di Teluk Gong. Setelah Teluk Gong, Ujung Pandang, saya ke Sunter, dan tahun 2000 saya berangkat ke Sydney sampai sekarang. Dan senang sekali, Jemaat Pluit sangat dekat di hati karena selalu yang datang pergi ke Sydney mampir di berjumpa, beribadah bersama. Sukacita, saudara, setelah melewati panjang waktu, hari ini khotbah di sini mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau tadi bilang sama Pak Hendra, saya bilang, waduh, saya hanya bisa bersyukur. Kan siju. Kalau bukan Tuhan, tidak melewati panjang. Pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, saya harapkan Jemaat Pluit terus bertumbuh. Gereja yang megah, yang indah, yang penuh dengan kehangatan ini kita pelihara bersama-sama, saudara. Waktu ditempatkan, waktu itu Cho Musa bilang, kamu mau melayani di mana? Saya bilang, Cho Musa, bisa nggak cari yang pos paling kecil? Dan jemaatnya saya bisa belajar.
Langsung humus bilang, kamu ke Teluk Gong. Nama Teluk Gong bagi saya sudah menyeramkan. Teluk Gong kan gitu ya kan. Saudara, saya di sana. Betul tahun 93 itu disambut banjir besar di sini. Terus tahun 95 juga banjir lagi besar. Pelayanan itu nggak pernah lupa saya. Dan jemaat Peluit selalu mendukung di Teluk Gong. Mau pelayanan apa? Dia bilang, Musa mau pelayanan apa? Mau bagi-bagi sembako, langsung kasih perahu besar, dikirim ke sana. Jadi saya melihat pelayanan kasih Tuhan yang luar biasa. Di pos yang kecil sekarang menjadi jemaat yang cukup besar. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita disegarkan juga dengan firman Tuhan. Tema ini yang ditetapkan gereja adalah memilih Kristus dibandingkan kenyamanan. Saudara, memperhatikan bahwa karya atau keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Betul nggak? Sesuatu yang paling bernilai, sesuatu yang paling tinggi, yang utama, saudara-saudara. Dan inilah inti daripada berita di mana kita melihat bagaimana kita hidup dan memilih. Bukan hanya memilih karena Tuhan yang memilih kita. Dan ini adalah anugerah yang kita setelah terima, saudara. Kristus dan karya keselamatan adalah keselamatan yang paling berharga bagi kehidupan kita. Dan selanjutnya, saudara, sebelum kita melihat teks ini, kita melihat bahwa makna kedatangan Yesus itu ke dunia apa, saudara? Dari Lukas pasal yang ke-12 ini, saudara-saudara, ada satu ungkapan, ada satu pernyataan Yesus yang sangat mungkin kontradiktif atau sesuatu yang mungkin kita tidak suka, saudara-saudara. Dikatakan dia, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Bapak Ibu saudara sekalian, tema ini saudara kalau kita perhatikan dari ayat ke ayat, saudara-saudara, bahwa Yesus datang itu dikatakan membawa pertentangan. Lukas pasal 12 ayat 49 ini adalah satu topik yang sangat kontradiktif dikatakan di sana. Tetapi suka atau tidak suka, Yesus datang membawa pertentangan ini, saudara. Dan kata pertentangan ini, saudara-saudara, kita nggak senang, saudara. Karena yang kita harapkan, kita imani dan kita nyatakan, saudara-saudara, memang Yesus itu datang, saudara-saudara, membawa berkat bagi kita. Membawa keselamatan tadi yang saya katakan. Membawakan suatu berkat, bahkan damai dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita. Nah, saudara-saudara, kita mengimani itu, saudara, bahwa hidup kita itu bersumber pada Allah di dalam kebaikannya yang Tuhan anugerahkan. Tapi kenyataan hidup tidak seperti itu, saudara. Saudara, kita berjumpa dengan apa yang namanya kerugian, apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya kesakitan, apa yang namanya kedukaan. Bulan Januari yang lalu saya itu sempat ke Los Angeles. Itu disambut dengan kebakaran besar. Itu di daerah satu lembah di mana di sana rumah-rumah mewah banyak. Rumah-rumah besar, dan kebakaran itu enggak selesai 1-2 hari, enggak selesai 1-2 minggu, berwaktu-waktu yang panjang. Dan dikatakan dalam satu surat kabar dikatakan ini kebakaran yang cukup besar sepanjang sejarah di Amerika. Karena enggak padam-padam. Bukan hanya 1-2 hektar, puluhan hektar, saudara. Ratusan rumah terbakar, rumah-rumah mewah, bintang-bintang film di sana. Dan yang sangat memprihatinkan bagi saya, waktu saya khotbah di sebuah gereja Injili di sana, di hari Minggu itu ada satu tempat di mana itu tempat sebagai tempat pengungsian. Karena ada jemaat yang tinggal di sekitar itu dan gereja menyediakan mereka tinggal di gereja. Dan ada di antara mereka tanya, Musa, orang Kristen ini loh, ini orang baik, ini orang saleh loh. Ini orang yang sangat berkenan. Kenapa kok harus menghadapi seperti ini? Bukankah dia tidak pernah bersalah seperti itu? Dia gambarkan pesta-pesta porang di malam itu. Tapi ada orang-orang Kristen yang mengalami kebakaran juga, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kedukaan, kekecewaan hidup itu bisa terjadi kepada setiap orang, termasuk kita, saudara-saudara. Dan kita terus mendoakan supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh iman, kita tetap percaya kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu ini, Allah yang juru selamat kita di dalam Kristus, yang mana kita bisa melihat bahwa saudara-saudara berkenan dengan realita hidup ini. Kalau kita tidak memahami, C.S. Lewis itu pernah berkata, alat yang sering dipakai oleh si iblis itu adalah penderitaan itu, saudara. Dia ingin melihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu bagaimana kalau pada waktu menghadapi penderitaan. Dan tidak sedikit pada saat orang beriman menghadapi kesengsaraan hidup, saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit. Saudara-saudara, bicara hari ini memilih Kristus atau kenyamanan, saudara. Saudara-saudara, saya tinggal di negara yang nyaman. Nyaman sekali. Australia itu boleh dikatakan ada 4 kota besar, itu kota ternyaman di dunia. Ya, di samping Switzerland, di Kanada, Vancouver dan sebagainya. Tapi di Australia itu ada 4 kota, termasuk di Sydney. Itu menurut survei, nggak tahu apa menjadi kriteria penilaian. Mungkin social security-nya, mungkin alamnya, mungkin kesehatan dan sebagainya. Itu 4 kota yang paling nyaman di dunia itu ada di Australia. Tapi herannya, setiap 4 orang, 1 itu depresi, stres. Aneh, saudara. Saya pikir, kenapa ya? Kan hidup di sini enak. Kenapa? Mau tidur aja susah. Harus pakai obat tidur. Saya terbalik, Pak Erwin. Saya gampang tidur, susah bangun. Maka bapak semua, bapak istri selalu, saya bilang, kamu bangunkan ya, saya besok khotbah jam 7, mau bangun jam berapa? 5:30, saya bilang. Orang Australia untuk minum, untuk tidur perlu obat. Belum lagi tingkat perceraian itu hampir 39%, bayangkan saudara. Jadi 3 pernikahan ada 1 gagal. Bayangkan kenapa? Apa penyebabnya, saudara? Kalau bicara nyaman, saudara, tetapi realita hidup, saudara, berapa banyak, saudara? Saya menggembalakan jemaat di Australia ini 25 tahun perjalanan dari anak-anak sampai dia dewasa. Setelah selesai kuliah dia kerja, setelah kerja punya anak, bawa anak dibaptis. Sekarang anaknya sudah baptis dewasa, bahkan ada yang sudah menikah. Saya lihat anak bercucu. Saudara, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya perhatikan di sana, saudara. Berbicara tentang kehidupan itu dinamis. Dinamikanya ada, saudara. Pasang surutnya ada, saudara. Saya yakin kita juga mengalami hal yang sama, saudara. Apakah saudara nggak pernah mengalami yang artinya persoalan hidup? Ada yang nggak punya persoalan di sini? Ada yang nggak punya? Semuanya punya. Setuju? Setuju? Kalau ada yang bilang saya nggak punya persoalan hidup, saya nggak punya masalah Muse, itu tinggal sebentar nanti kita ngomong-ngomong. Orang yang bilang nggak punya masalah itu berarti dia orang yang bermasalah sebetulnya, karena nggak tahu masalah, ya kan? Sesungguhnya itu masalah itu ada, saudara. Bicara tentang kenyamanan, pasti dunia menawarkan kenyamanan itu, karena kita itu butuh kenyamanan, karena kita ada masalah-masalah. Bapak Ibu saudara sekalian, secara singkat saudara, kita bicara tentang kehidupan, berbicara tentang Yesus yang datang membawa pertentangan. Bagi yang menerimanya, ada juga yang menolaknya, saudara-saudara. Kalau kita bicara bagian ini, saudara, kita melihat ada satu teks yang berdekatan dengan ini, saudara. Ketika ada seorang anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus, dia ingin mendapatkan satu kunci, satu rahasia bagaimana dia boleh mendapatkan hidup yang kekal, saudara-saudara. Rupanya pemahaman kehidupan, realita hidup ini jangan kita hanya melihat secara temporer, secara sementara, secara fana yang kelihatan. Ini kita hidup ini bicara tentang hidup yang sesungguhnya. Hidup yang berkaitan dengan masa depan kita, hidup yang berkenaan dengan keselamatan itu, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, anak muda yang kaya raya itu datang kepada Tuhan dan dia berkata, Yesus, bagaimana caranya aku dapat hidup yang kekal? Saudara bisa menyimpulkan, rupanya orang yang sudah memiliki segala apapun, dia ada satu kekosongan dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia mau dapatkan. Saudara-saudara, orang kaya ini, anak muda ini fokusnya adalah harta. Harta yang dia sudah dapatkan, semua sudah dapatkan. Tapi hidupnya kosong dikatakan di sana. Dan Tuhan Yesus berkata dengan keras, aku melemparkan api dan pertentangan. Itu berkenaan dengan apa yang menolak dan apa yang menerima, saudara. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak jelas itu kebinasaan, kematian. Bukan hidup kekal itu. Tetapi yang menerimanya berada dalam kekekalan dan hidup kekal bersama dia, bersama Tuhan. Nah, saudara, kita coba menarik satu hal yang paling mendasar. Apa sebabnya manusia itu hidup di dalam kehidupan kita itu ada kekosongan? Apa yang menjadi masalah, saudara? Masalah terbesar dalam kehidupan orang percaya, kita bisa mengalami semua anugerahnya ini karena kita dilepaskan dari dosa itu. Jadi saudara-saudara, dosa manusia inilah yang menyebabkan hidup kita itu tidak nyaman. Dosa inilah yang menjadi masalah kita. Saudara, saya mulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kita mengingat kembali apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Bisa teksnya, ayatnya ditampilkan. Kejadian 3 ayat yang ke-10 saya akan bacakan demikian. Ia menjawab, ketika aku mendengar suaramu, dikatakan di taman itu aku menjadi takut. Saudara-saudara, dikatakan aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Ada 3 kata penting di sana. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, yang sebelumnya tidak takut, saudara. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia takut. Nah, saudara-saudara, takut inilah ini yang menjadi masalah kita, saudara-saudaranya. Dan kalau kita bicara orang yang memiliki masalah ketakutan seperti ini, saudara, itu bagaimana, saudara-saudara, solusinya? Bagaimana jawabannya, saudara? Tentu ada kebutuhan, saudara. Setiap manusia itu punya kebutuhan yang paling dasar, yaitu apa, saudara? Kebutuhan supaya kita tuh aman, tidak takut. Bahkan nantinya kita bisa merasa nyaman di dalam hidup kita, saudara. Rasa aman di dunia ini menawarkan, dunia juga menawarkan bagaimana mendapatkan keamanan itu, kenyamanan itu. Saudara, kita akan melihat, saudara, apa sih yang dikatakan takut itu? Paling tidak saya simpulkan di sini ada beberapa hal, saudara. Kita itu takut hukuman. Manusia itu takut hukuman. Yang kedua ada yang dinamakan takut tidak dicintai. Manusia itu takut gak dicintai, gak dikasih. Yang ketiga ada takut yang namanya takut miskin. Karena kalau miskin menderita sengsara. Ada juga orang yang takut gagal. Ada juga orang yang takut tua. Ada orang yang takut sakit. Ada orang yang takut mati. Banyak takut, masih banyak itu. Tapi paling tidak ada 7 di sini. Kata teman saya, sekarang banyak orang suami-suami takut istri. Nah, itu takut juga, saudara. Takut setan. Saudara-saudara, dan dunia menawarkan bagaimana menghadapi ketakutan ini. Ada bagaimana saudara-saudara kita berasa aman di dalam hidupnya, saudara. Yaitu yang dikatakan yaitu uang. U-A-N-G, uang. Ini orang bisa nyaman, bisa aman di situ, uang, saudara. Maka banyak orang di dunia ini carinya uang, saudara. Saya bolak-balik kalau diajak foto itu, wah ini apa ya, saudara? Sarangi, ya cinta ya. Tapi kalau digoyang-goyang nih, uang. Saudara, dunia kita itu butuh itu, menawarkan hal itu, saudara-saudara.
Tetapi saudara-saudara, apakah kita bisa mengalami kenyamanan yang sejati dengan uang itu? Yang sekarang dicari manusia adalah harta, tahta, kedudukan, bahkan wanita atau seks. Nah, saudara-saudara, di jemaat kita ini banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, saudara. Kita sebagai orang tua merasakan, saudara, tinggal di luar negeri itu jadi orang tua itu nggak gampang, saudara. Karena anak-anaknya sibuk semua. Kita sering kesepian, saudara. Kalau sudah tua ditaruh di nursing home, di panti jompo. Saya pernah mengantarkan satu bapak masuk ke panti jompo. Wah, dia nangis ya. Musuh, saya nggak mau, lebih baik cepat mati. Memang dia cepat mati di sana. Satu hari saya kunjungi dia, sudah kerasan dia mendelik saya. Saya perhatikan datang di jam makan, jadi makanan di panti jompo tuh enak-enak, sehat-sehat, masih ada steak dan sebagainya. Saya bilang, wah, Sensen, ini makanan enak, senang ya di sini. Dia marah sama saya. Senang, coba mau setinggal sini satu hari saja. Saya suruh nyoba tinggal sana. Saya pulang, saya ngerenungkan, iya ya, nggak enak. Ada suami istri punya 3 anak laki-laki, sudah menikah, tinggal di satu kota. Biasanya kalau weekend datang makan bersama. Papa mama berunding, dia bilang sebelum papa mama nggak ada, papa mama bagi semua warisan dah, dikasih semua hartanya habis bagi 3 anak, saudara. Saudara, setelah dibagi habis, saudara, yang biasa datang weekend nggak pernah datang. Wah, mungkin ini mantu-mantunya mungkin ini nggak datang lagi, saudara. Wah, dia cerita curhat sama temennya, bagaimana ya anak-anakku dulu tuh rajin datang malam minggu makan bersama. Setelah harta dibagi nggak pernah datang, jarang sekali datang. Oh ya gampang, nanti gini, saya akan ke Amerika, nanti saya akan tulis di satu postcard, saya nggak masuk amplop, bisa dibaca. Dia bilang nanti saya akan tulis surat ke kamu. Apa bunyinya? Ya, saya bilang saya sudah sampai Amerika, di kota ini sangat bagus, saya senang sekali di sini. Terus saya tambahi kalimat penting di bawah. Omong-omong bagaimana uangmu yang kamu titipkan pada aku $2 juta US. Wah, ini nanti taruh di meja itu postcardnya supaya anak-anakmu bisa baca, saudara. Betul, anaknya baca. Mulai weekend berikutnya rajin lagi datang, saudara. Ya saudara, ya itulah kenyataan, saudara, betul nggak? Tapi ini nggak ada di jemaat Pluit, pasti nggak ada ya kan? Ini di sana-sana saja, saudara. Saudara, kenyataan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita mempunyai Tuhan menghadapi rasa takut, saudara. Satu ayat yang perlu kita mengerti, kita hafalkan, saudara-saudara, dari kitab Yesaya pasal yang ke-10. Ini ayat yang terkenal sekali. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, menghadapi rasa takut di sini, saudara-saudara, bahkan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengingatkan janganlah takut. Dan saudara-saudara, problem manusia yang kedua dasarnya dari pasal 3 ayat 10 itu telanjang, saudara. Dulu tuh nggak malu, tapi setelah jatuh dalam dosa dia malu dikatakan di sana. Telanjang dikatakan di sana, saudara-saudara. Ini adalah menunjukkan apa, saudara? Ketika begitu manusia jatuh dalam dosa, hidupnya yang dirasakan tuh rendah. Ini bukan psikologis, tapi memang keadaan kita merasakan rendah, tidak berharga. Dan kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, sehingga memunculkan satu kebutuhan, saudara-saudara, manusia itu senang dipuji. Manusia itu mau diakui, bukan ditolak, bukan dibuang, tetapi dia mau diakui, saudara-saudara.
Manusia ini pada dasarnya yaitu haus sekali, saudara-saudara, akan pengakuan itu. Dan dunia ini memakai ini untuk mengisi orang-orang yang sedang mendapatkan pengakuan itu. Dan seringkali dunia juga mengkaitkan dengan yaitu harta, benda, dan uang tadi. Orang yang kaya itu sudah diakui, dia senang sekali, saudara-saudara. Satu hari di Australia juga ini ada satu bapak tuh pulang, dia bilang, "Pak, bagaimana ya kalau mau urus tax return?" Nah, itu kalau beli barang taxnya bisa diambil kembali sudah di airport. Oh, saya bilang, "Oh iya, nanti bisa diurus." Saya bilang, "Biasanya sih nanti sebelum imigrasi itu kamu urus semua, isi formnya." Oh ya, saya bilang, "Beli apa tadi?" Saya tanya. Wah, saya kaget sudah. 50.000 Aussie dollar. Wah, apa yang kamu beli? Ini dapat Honda Accord, saya bilang gitu. Dia bilang, "Aku kalau nggak beli ini nanti nggak dibukai pintu oleh istriku." Apa? Beli tas. Tas. Saya perhati, tas 50.000 dolar US. Tas Oppo ini aku baca coba juga. Tas Oppo, mereknya Hermes. Bukan Hermes Mangga 2, Hermes sungguhan ini sudah. Waduh. Ada orang yang mempunyai pandangan. Ini memang suatu prestis, saudara-saudara. Banyak sekali saudara-saudara kita hadapi masalah-masalah yang seperti ini, saudara. Tetapi kita orang percaya di dalam Kristus, kita itu hakikatnya berharga. Karena kita sudah ditebus di dalam Dia, di dalam Kristus, di mana Kristus sudah rela mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya boleh ditebus, dibeli dengan lunas harganya. Kita bisa melihat, menyaksikan kita hari ini menjadi milik Tuhan, yang Tuhan kasihi. Sehingga Yesaya juga mengatakan di pasal 43 di ayat yang keempat, "Engkau itu berharga di mataku. Bahkan mulia, aku mengasihi engkau, aku memberikan manusia sebagai ganti, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Kita itu dikatakan sebagai anak-anak Allah yang sekian lama kita terus menerus dipimpin, dituntunnya dengan kesetiaan Tuhan. Saudara sekalian, ini yang kita harus pahami. Kenapa kita nantinya bisa menyimpulkan bahwa Kristus itu satu-satunya, bukan kenyamanan dunia. Karena sumbernya ada Kristus. Dan kebutuhan dasar ini Tuhan sudah lakukan, sudah Tuhan anugerahkan. Kejadian pasal 3 ayat 10 tadi berbicara tentang apa, saudara? Kebutuhan manusia. Dikatakan di sana, dia bersembunyi, dikatakan. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku takut, aku telanjang sebab aku bersembunyi. Saudara. Kenapa bersembunyi? Kenapa saudara-saudara kita bersembunyi di sini? Saudara-saudara, ini bicara dengan kaitannya dengan rasa bersalahnya. Rasa bersalah daripada Adam dan Hawa ketika dia melakukan, dia bertindak, dia berlaku, bahkan dia melanggar perintah Tuhan. Rasa bersalah itulah yang sedang dialami oleh manusia, saudara. Dan kebutuhan rasa bersalah ini adalah pengampunan, bukan? Penerimaan, bukan? Saudaraku, setiap kali kita menyadari kebenaran ini, sebenarnya kita disadarkan anugerah Tuhan itu luar biasa. Dia mengampuni saudara dan saya, bahkan menerima kita. Saya sering kali itu kalau ngomong dengan jemaat itu kadang-kadang harus hati-hati. Pernah satu ketika saya bilang, ini mungkin Muse Erwin juga pernah ngalami seperti saya. Saya bilang, "Nanti saya mau ketemu ya. Hari apa kamu ada waktu? Saya mau ketemu di kantor." Wah, jawaban dia bukan ngasih hari, dia bilang, "Muse, ada apa ya?" Saya pikir, kenapa jawabannya ada apa? Saya bilang, "Bisa ketemu hari Selasa." Saya bilang, "Muse, saya ada salah apa ya?" Saya belum ngomong apa-apa, dia sudah, ya itu. Saudara-saudara, kalau kita teruskan, saudara-saudara, inilah hidup manusia, saudara, sedang mengalami ketakutan dan dia sedang bersembunyi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia itu ada satu masalah, dosa. Bahkan orang itu merasa bersalah, saudara. Ada seorang mahasiswi, seorang pemudi psikologi itu dapat tugas dari dosennya. Dia bilang, kamu ada tugas kuliah. Tugas kuliahnya apa Pak dosen? Dia bilang, kamu katakan kepada orang yang kamu temui, saya tahu semua rahasia hidupmu. Wah, terus bagaimana? Cuma kamu tanya itu aja. Kamu mengatakan itu. Nah, dia praktekkan ke mamanya. Pulang dari kampus dia ngomong ke maminya, Mama, sekarang saya baru tahu semua rahasia Mama. Apa? Semua rahasia Mama baru aku tahu. Mamanya serius. Masuk kamar, ambil uang banyak sekali dikasih. Ya, jangan ngomong papa ya, ini saya kasih uang. Anak ini bingung. Ini hanya tugas kuliah, enggak, sebetulnya dia cuma ngomong, aku tahu apa rahasia Mama. Aku tahu bagaimana Mama. Wah, dapat uang. Papanya datang dari kantor. Dia sengaja tunggu di depan pintu. Papa bilang, tumben buka pintu. Iya, Papa, aku tahu rahasia Papa. Apa? Ada apa? Aku tahu semua. Aku baru tahu sekarang rahasia Papa. Ada apa? Kamu serius tahu? Tahu. Dia ambil dompet kasih uang. Jangan ngomong Mama ya. Anak ini ke kampus diantar supir. Dia praktekkan juga kalimat itu. Pak supir, aku tahu siapa Pak supir. Pak supir ini apa? Dia berhentikan, dia tatap muka. Aku tahu Pak supir. Bapak siapa? Rahasia Bapak. Bapak ini langsung menangis. Dia peluk anaknya. Iya betul, kamu sesungguhnya anakku. Wah, saudara, wah anak ini bingung saudara, kok gak karuan keluarga ini ya kan? Ya saudara. Pada dasarnya ini ilustrasi saja ya, nggak ada di mana. Nah ini ekstrim memang ya. Ini ibu-ibu ada yang marah ke saya, bapak-bapak Pak yang banyak ini ibu-ibu. Dia bilang enggak. Rasa bersalah itu bisa ada di dalam setiap orang, dan kita butuh pengampunan. Amin. Butuh penerimaan kembali. Saudara sekalian dia dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari Roma 8 ayat yang ke-1. Perhatikan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini luar biasa. Saya setiap kali melayani di masa terminal, khususnya orang-orang termasuk Kristen, saya harus mengungkapkan kalimat ini. Ayat ini saya sampaikan untuk meneguhkan imannya, bahwa kita yang dibenarkan diampuni, enggak ada penghukuman. Karena penghukuman itu sudah ditanggung di dalam Kristus. Ini solusi yang patut kita renungkan selalu bagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Saudara sekalian, saya punya anak waktu lahir itu lahirnya di Pluit, karena tinggalnya di mesnya kami itu di IPK itu waktu itu. Nah, tinggal sana, dan anak kedua kami lahir. Dan saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Jadi anak ke-1, anak kedua itu ada di Pluit waktu itu. Dan saya dikasih tambah 1 bonus di Australia. Sekarang dia selesai sekolah, udah kerja. Dari 3 anak ini yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan justru yang paling kecil, yang paling bungsu. Dan papa saya sudah lama dipanggil dari sejak SMA. Memang saya bilang kamu harus uji. Dia masuk ke universitas, dia sudah selesai wisuda. Setelah wisuda dia bisa nabung. Saya bilang, uang tabunganmu berapa? Dia bilang, Pak ini cukup untuk beasiswa saya bisa sekolah teologi. Dan sekarang dia sekolah. Anak-anak ini saya seringkali kalau dia taat, saudara, saya seringkali kata, Papa senang sekali. Papa sayang kalian. Papa sayang kamu. Tapi kalau gak taat, saudara coba pikirkan, renungkan. Anak saya pernah saya tanya, kamu kalau taat, baik,
Papa sayang nggak sama kamu? Dia jawab, ya papa sayang. Kalau kamu nggak taat, nggak baik, papa sayang kamu nggak? Dia nggak bisa jawab. Agak ragu-ragu. Iya sayang. Saudara, saya jawab, kamu taat, papa sayang. Kamu nggak taat, papa sayang juga, tapi ada disiplin. Saudara, gambaran ini adalah kehidupan kita dengan Tuhan seperti itu. Nah, coba mari kita melihat saudara-saudara di bagian slide berikutnya. Kata yang kita perhatikan. Kita kalau memperhatikan bagian yang ada saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ada dua pesan ini. Setiap orang percaya termasuk kita saudara dimurnikan saudara. Kata api, kalau kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang ke-12 tadi, kita kembali pada apa yang menjadi perenungan kita bersama saudara. Kita melihat di sana saudara bahwa melemparkan api ke bumi. Saudara, kalau bicara tentang api bagi orang-orang Yahudi, bagi bangsa Yahudi, itu bukan sekedar sarana memberikan kehangatan saudara-saudara. Tetapi api itu juga bisa menunjukkan sebagai penghakiman, penyucian, atau pemurnian. Api itu memisahkan saudara. Kalau saudara memperhatikan di dalam perjanjian lama, dalam Imamat pasal 10 itu, anak-anak Harun yaitu Nadab dan Abihu, saudara, dalam kitab Imamat itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Anak imam besar ini mempersembahkan persembahan itu baik. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka bersembahkan dengan sembarangan, dengan tidak menghormati Tuhan, apa yang terjadi saudara? Api itu keluar, membakar, menghanguskan sehingga tewas mereka semua. Belum lagi kalau sudah membaca di dalam kitab Raja-Raja, Nabi Elia ketika didatangi 5 utusan dari Raja Asia. Mereka menyaksikan Elia sebagai nabi Tuhan yang berkata, coba kamu nabi Tuhan perintahkan api dari langit. Elia memohon api. Dan api yang dari langit itu 50 orang itu hangus mati. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru dalam kitab Wahyu 20, kita menemukan kata api bahwa iblis, nabi palsu yang enggak mau bertobat akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api itu bagi kita, bagi yang tidak percaya akan menjadi alat untuk menghakimi, untuk menghukum mereka. Tapi bagi orang percaya, saudara, api itu juga dipakai Tuhan untuk memurnikan, membersihkan kita, saudara. Orang percaya juga perlu diberi api untuk membersihkan iman ini, membersihkan kerohanian kita, saudara. Api itu membersihkan, memurnikan, bahkan menguji sesuatu yang bernilai. Kalau kita lihat emas itu ditaruh di tengah api, saudara. Saudara, emas yang murni, emas yang sejati, dia akan semakin indah, saudara. Saudara, hari ini banyak orang Kristen yang di belahan-belahan dunia, karena saya sering kali mengunjungi, ikut konferensi-konferensi. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan beberapa teman-teman dalam Zoom yang minta bersama berdoa, khususnya mereka yang melayani di daerah-daerah sulit, bahkan ada yang mati syahid dan sebagainya. Iman itu diperhadapkan kepada api itu, saudara-saudara. Saudara, karena orang percaya itu adalah sosok pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau semakin memurnikan iman kita, saudara. Kita dibersihkan secara keseluruhan. Kita dipisahkan dari hal-hal yang tidak murni. Kita sebagai manusia berdosa, dilahirkan di dalam keberdosaan. Kita perlu dimurnikan di dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati, dalam perasaan, dalam termasuk perilaku kita, saudara. Pertanyaannya, saudara, berapa jauh kita rela dimurnikan dengan api itu? Petrus mengatakan, bergembiralah sekalipun engkau berduka cita dengan berbagai macam pencobaan.
Karena disitulah akan membuktikan kemurnian imanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini saudara-saudara, kita melihat saudara-saudara, kita juga diajar untuk hidup di dalam, yaitu meminta kita supaya sebagai orang beriman hidup dalam hikmat Allah untuk menjalani kehidupan ini. Perhatikan di ayat 51-53 tadi, dampak seorang yang ada di dalam kehidupan di dalam Tuhan, saudara. Yesus datang dengan perkataan, ada krisis, ada tantangan di sana, saudara-saudara. Bagi yang menerima Kristus, dia menjadi murid Kristus, tetapi dia juga diperhadapkan dengan pertentangan, perselisihan. Dampak dari ini, saudara-saudara, keluarga itu bisa pecah, dikatakan di sana. Seorang yang percaya dengan seorang yang belum percaya, saudara-saudara, ada satu permisahan, saudara, di sana. Kalau kita memperhatikan apakah Tuhan menginginkan pertentangan itu? Tidak. Tuhan tidak menghendaki pertentangan. Yesus datang dalam kehidupan kita bukan membawa pertentangan, tetapi membawa perdamaian. Yesus datang bukan memecahkan, mengacaukan keluarga. Tidak. Tuhan mau kita rukun, kita bersatu. Kita melihat pertobatan Lydia membawa keluarga untuk bisa menerima Kristus, bahkan dibaptis. Kita melihat seorang kepala penjara di Kisah Para Rasul, dia bersama keluarga, dan itulah firman, itu yang dikehendaki Allah supaya setiap keluarga bersatu. Bahkan kita dipanggil juga menjadi pendamai, kita membawa kasih, membawa pengampunan, berjuang dengan teladan kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berita Injil itu ada berita yang indah, saudara. Maka kita mau tidak mau, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita menyadari panggilan kita di tengah kita ini adalah mari kita dengan hikmat Allah menjalani hidup kita. Saudara, Yesus menegur para ahli Taurat di sana, para ahli Farisi, saudara, orang Farisi yang menolak dia. Saudara, mereka yang membuat pertentangan itu. Mereka bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka bukan orang yang tidak tahu siapa Kristus. Mereka bukan orang yang tidak tahu siapa Tuhan dan apa yang dilakukan Tuhan. Dia tahu dan dia sudah melihat bukti-buktinya. Yesus satu-satunya juru selamat, tapi mereka tolak. Saudaraku, maka kalau kita memperhatikan bagian ini, saudara, kita bisa melihat orang yang mengikut Yesus bukan sekedar mengalami kenyamanan hidup. Adalah fokus itu yang penting. Fokus hidup kita itu yaitu mengenal Dia, mengalami kasih karunia-Nya. Amin. Biarlah ini boleh menjadi satu kesimpulan hidup kita. Kristus atau kenyamanan. Di dalam Kristus keselamatan itu melebihi kenyamanan hidup di dunia. Di dalam Roma pasal 8 ayat 7 tadi, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ini kepuasan sejati. Ini sesuatu dari semua contoh-contoh tadi, saudara. Manusia kita ini memiliki persoalan yang paling besar, yaitu ketidakpuasan kita. Kekosongan itu, saudara, sehingga Agustinus itu mengatakan kekosongan ini hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Allah itu gambarnya itu Allah yang pas, tidak bisa diisi yang lain. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Salomo sudah mengalami, saudara, dia kaya, orang yang paling kaya pada waktu itu. Salomo orang yang punya kedudukan paling tertinggi sebagai raja. Salomo punya wanita, 1000 wanita. Tapi dia katakan apa? Semuanya emptiness, kosong, sia-sia. Saudara, ini pelajaran yang penting. Kristus atau kenyamanan. Kristus yang utama itu. Mari kita semakin hari semakin selalu bertumbuh di dalam Dia, dan kita bisa menyaksikan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Amin. Biarlah perenungan pada hari ini kita boleh rasakan bersama-sama untuk melihat betapa indahnya hidup kita bersama-sama di dalam Tuhan. Biarlah jemaat GKY Pluit, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus dan mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan sudah segala-galanya. Tidak ada yang melampauinya.
Sehingga kalau ada satu lagu, besar anugerahmu, semakin hari semakin besar. Itu bukan artinya keselamatan yang kita dapatkan bisa progres terus, tidak. Itu sudah mentok paling sempurna, yang paling utama, yang paling bernilai itu Tuhan sudah lakukan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga Yohanes pasal 15 dikatakan tidak ada kasih yang lebih lagi daripada kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu sudah paling utama. Jadi lagu itu kalau saya nyanyikan, besar anugerahmu, semakin hari semakin besar. Itu bukan keselamatannya, tetapi pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bertumbuh. Bukan hanya pengenalan saja, dari pengalaman kita, experience kita, semakin hari semakin besar di dalam anugerahnya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kebaktian ini. Mari kita berdoa. Biarlah fokus hidup kami adalah mengenal Engkau ya Tuhan, mengalami kasih karunia-Mu selalu. Memberkati jemaat-Mu di tempat ini, Gembala Sidang, Pendeta Erwin dan seluruh segenap majelis dan setiap anggota dan seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan hak jemaat Tuhan di GKY Pluit, khususnya di kebaktian pertama. Tuhan pimpin kami agar Kristus dalam hidup kami boleh sungguh-sungguh memenuhi hidup kami, menuntun, memberkati. Kami serahkan hidup dan masa depan kami bersama bangsa negara Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan. Tuhan, inilah doa kami, ampuni dosa kami, terimalah dan kabulkan doa ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin.